Bismillahirrahmanirrahim. Wabna Majahin was Sunni. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Sunni. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i, apabila keluar dari WC, qala, Rasulullah mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan anni, dari diriku, al-adha, gangguan atau penyakit, wa afani, dan telah menyembuhkan atau menyelamatkan kepada kami. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, babnya apa yang harus kita ucapkan ya, di mana keadaan berada. Salah satu di antaranya yang harus kita ucapkan ketika kita keluar dari WC, dari kamar mandi adalah zikir, memuji syukur kepada Allah karena kita telah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan di kamar mandi dengan sempurna. Doanya cukup bersahabat dengan kita, karena ini kalimat ini ya sudah sering kita dengar, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Tentu ini ketika keluar. Ketika masuk juga ada doa. Yang lalu sudah kita bahas, doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Nah, doa itu diucapkan sebelum masuk ke kamar mandi. Kemudian kalimat alhamdulillahilladzi adhaba annil adha dan seterusnya itu juga diucapkannya sesudah kita keluar dari kamar mandi. Mau ke kamar mandi masih dalam keadaan suci bersih, baca doa di kamar mandi, apa yang kita kerjakan selesai, keluar dalam keadaan bersih, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, inilah adab, tata krama, akhlak kita sebagai umat Islam. Qala al-Hifni, berkata Imam al-Hifni, summiya bidzalika min tasmiyatil mahalli bismi syaitanin yuskinuhu atau yaskunuhu. Mengucapkan kalimat seperti itu sebagai bentuk ya, tasmiyatul mahalli ya, pensucian pada keadaan ya, karena selamat dari setan di mana menempati toilet dan kamar mandi. Wa qila li annahu khala 'anin nas fi ghalibil awqat, dan dikatakan pula karena kamar mandi itu ya, khalin 'anin nas, tempat yang sepi dari banyak orang. Ya. Fi ghalibil awqati fi ghairi waqti qada'il hajati ya. Jadi ketika kita ada di dalam kamar mandi ya, dalam toilet itu kita tidak boleh melakukan apa-apa ya, kecuali masuknya berdoa, keluarnya berdoa. Nah, itu ada orang di kamar mandi nyanyi-nyanyi ya. Ada yang masuk kamar mandi nyanyi-nyanyi ya. Atau apa, kalau anak-anak biasanya anak muda tuh pada bawa HP ke kamar mandi gitu. Sesungguhnya kurang pas yang begitu, karena adabnya kita masuk ke kamar mandi ya diam ya, melakukan hal-hal yang dikerjakan dengan segera, lalu kemudian selesai istinja, bebersih, dan kembali keluar dari kamar mandi.
Wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, kana idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, karena adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-masjida, apabila masuk ke dalam masjid. Masuk masjid itu berarti ya mulai naik ke tangga masjid. Shalla ala Muhammadin wa sallama. Rasulullah bersalawat dan bersalam terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu kemudian berdoa, Rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku, dhunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah untukku, abwaaba rahmatika, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari masjid, shalla ala Muhammadin wa sallama, beliau bersalawat ya, dan bersalam kepada Nabi Muhammad, berarti beliau bersalawat dan bersalam kepada dirinya. Wa qala, dan berkata, Rabbi ighfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau masuk itu abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku, dhunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah untukku, abwaaba fadlika, pintu-pintu karunia darimu. Nah ini yang perlu dibaca orang kalau masuk ke dalam masjid. Tadi yang perlu dibaca kalau masuk ke toilet ya, ke kamar mandi. Jadi rupanya ya semua itu ada kalimat-kalimatnya, ada bacaan-bacaannya ya. Ke toilet, kamar mandi ada bacaan, ke masjid ya, ada bacaannya, ke pasar ada bacaannya, masuk ke rumah ada bacaannya ya. Nah, karena Islam itu tidak lepas dari bacaan-bacaan ya, tidak lepas dari bacaan-bacaan. Ada beberapa bacaan orang masuk ke masjid yang baku tadi adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli ya, Rabbi ighfirli dhunubi ya, waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian Rabbi ighfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Nah itu semua tentu dimaksudkan adalah talabul maghfirah tasyrifan li ummati ya, adalah berharap ampunan dari Allah serta bentuk kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Qala al-Hifni, berkata Imam al-Hifni, qauluhu abwaaba rahmatik, kalimat abwaaba rahmatik, waftahli abwaaba rahmatik, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Qala dzalika, berkata dia yang demikian itu haguna, karena di sini li'annal masjida mahallur rahmah wal ibadah, karena masjid itu tempat rahmat dan ibadah. Masjid termasuk tempat turunnya rahmat Allah, masjid tempat untuk orang beribadah. Bi khilafil khuruji, beda dengan ketika keluar, faqala abwaaba fadlik, kalau keluar maka waftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu.
La annahu mahallu talabur rizqi ghaliban, karena masjid bukan semata-mata tempat untuk mencari rizki, tetapi karunia Allah dipersiapkan ya, di mana saja sebagai tempat keluarnya rizki. Maka keluar dari masjid supaya memperoleh keberkahan rizki, maka kalimatnya waftahli abwaba fadli. Gitu. Pada hafal enggak? Hafal enggak? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Terpraktekin keluar dari masjid, kita baca ya, sebelumnya diawali dengan membaca salawat. Wa akhraja Abu Dawud an Ibnu Amr bin As. Ya, beda lagi riwayat dari Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil 'azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ya. Ya. Adalah Nabi kalau masuk masjid bacanya a'udzu billahil 'azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ya. Dia ada tambahan, aku berlindung kepada Allah zat yang maha agung, biwajhihil karim, atas dirinya yang mulia, wasultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim, yang langgeng, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Wa qala idza qama ibnu adam dzalika hufidha minhu sairul yaum. Dan dikatakan apabila orang mengucapkan kalimat ini, maka dia mendapatkan pemeliharaan oleh Allah sepanjang harinya. Kalau orang mau mengucapkan kalimat a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim, maka dia mendapatkan pemeliharaan dari Allah selama waktu 24 jam. Ya. Ayo, a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Kita mengucapkan zikir itu, kita dipelihara oleh Allah. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabrani an Fatimah Az-Zahra. Riwayat lain dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kana adalah Nabi idza dakhala al-masjida, apabila masuk masjid, yaqulu bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nabi kalau masuk ke masjid pertama mengucap bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini sama. Wa idza kharaja, dan apabila keluar, qala bismillahi wassalamu ala rasulillah, ya, dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Nah, sama ini ya, sama dengan yang kita bahas di atas tadi. Ini bacaan masuk dan keluar dari masjid supaya kita mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masjid itu tempat yang terbaik di bumi.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar. Karena masjid tempat orang beribadah, tempat turunnya rahmat Allah, ya. Masjid tempat di mana orang menuju kepada Allah, ya. Sementara pasar tempat kumpulan orang cari rizki, pasar tempat kumpulan macam-macam orang. Ada yang niat dagang, ada yang niat nyuri, ada yang niat apa namanya itu nyolong, apa namanya ya ngutil kalau sedikit ngutil, kalau banyak nyolong. Macam-macam. Ada yang niat nipu, macam-macam di pasar, ya, maka nanti ada doa masuk pasar. Ada pula riwayat dari Imam Ibnu Sunni dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna ahadakum idza arada ay yakhruja minal masjid tada'at junudi iblis wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'un nahal ala ya'su biha fa idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innahu idza qalaha lam yadurruhul ya'su. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalau kamu mau keluar dari masjid itu tada'at junudu iblis, sudah siap menjemput, ya, tentara-tentara setan, tentara-tentara iblis di depan masjid. Wa ajlabat wajtama'at, ya, mereka sudah kumpul kama tajtami'un nahl, ya, seperti lebah yang berkumpul bersama-sama, ya, untuk menyengat orang yang lewat. Maka kalau kamu berdiri di depan masjid, sebelum keluar dari masjid ucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika min iblisi, ya, min iblisin wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblisin wa junudihi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari iblis dan bala tentaranya. Kalau kita sudah doa begitu, itu iblis tentaranya tidak bisa menangkap kita. Ini beberapa zikir dan doa masuk dan keluar masjid. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, man akalat ta'ama wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, siapa orang akala yang makan at-ta'ama makanan, wa qala, dan dia berdoa sesudah makan mengucapkan kalimat alhamdulillahi, segala puji milik Allah, alladzi at'amani, yang telah memberikan makan kepadaku, hadza, ini makanan, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku, telah memberikannya rizki kepadaku, min ghairi haulin minni, dengan tanpa susah payah dari kami, wala quwwatin, dan tidak dalam kekuatan, ghufira, maka diampuni lahu baginya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang lalu, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya, ini baca zikir sesudah makan. Kalau sebelum makan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya udah, silakan makan. Udah baca doa makan. Enggak tahu apaan yang dimakannya.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian selesai makan, ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sambil cuci tangan tuh ucap doanya itu. Tapi ini doanya lain. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ini kalau kita habis makan baca doa ini, dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajal Bukhari an Abi Umamah. Imam Bukhari mencatatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ma'idatahu qala, apabila dihidangkan hidangan makanannya, beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira mukfiyyin wala maudu'in wala mustaghnin anhu rabbana. Nabi kalau dihidangkan makanan, ucapannya segala puji bagi Allah, ya, yang banyak, yang baik-baik, yang penuh dengan berkah, yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada selesai-selesainya, ya. Itu doa kalau dihidangkan makanan, ya. Kalau dihidangkan makanan, ya, ya, kalimat yang pendek yaitu alhamdulillahi tayyiban katsiran mubarakan, atau alhamdulillahi tayyiban mubarakan katsiran fihi. Nah, itu cukup, ya. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kebaikan yang penuh dengan keberkahan. Ada pula riwayat lain yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi ya'kulul akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yarda, benar-benar ridha, 'anil 'abdi, kepada hamba, ya'kulul akalata, yang memakan makanannya, fayahmaduhu 'alaiha, maka dia memuji kepada Allah atas makanannya, wa yashrabu syurbata, dan minum minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji kepada Allah atas minuman yang sudah tersaji padanya. Allah ridha kepada kita kalau kita makan, kita ngucap alhamdulillah. Allah ridha kalau kita minum, kita ngucap alhamdulillah. Maka diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau Allah ridha, berarti kan Allah suka, Allah senang. Kalau Allah sudah senang, maka tentu pintu keberkahan akan dibukakan, ya, oleh Allah kepada orang-orang yang sudah diridhoi dan disenangi. Kemudian riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, sanadnya sahih sampai kepada Imam Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhrajan. Adalah Nabi apabila makan atau minum kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhrajan. Ya, ini sama berarti intinya mengucap kalimat alhamdulillah.
Ada riwayat lain yaitu dari Imam An-Nasa'i sampai kepada Abdurrahman bin Jubair At-Tabi'i, ya, annahu hadasahu rajulun khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam samanina sinina. Kata Abdurrahman bin Jubair, dia telah mendapatkan riwayat dari pembantunya Rasulullah yang melayani Rasulullah selama 8 tahun. Annahu kana yasma'un Nabi, bahwasanya dia sering mendengar Nabi mengatakan idza qaraba ilaihi ta'aman yaqulu bismillahi, kalau makanan sudah dekat maka mengucapkan kalimat bismillah. Fa idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahi Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Kalau makanannya sudah selesai dimakan, Nabi mengucapkan, ya Allah, engkau telah memberikan makanan, engkau telah mengenyangkan, engkau telah mengkayakan, engkau telah menghadiahkan, engkau telah memberikan kehidupan, maka milikmu segala puji atas apa yang engkau telah berikan. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi kalau selesai dari makan. Kita yang pendek-pendek aja lah, yang hafal, ya. Ya. Sebelum makan baca apa tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, paling tidak yang sudah hafal ya kita amalkan. Wa Tirmidzi wal Hakim. Nah, selesai tentang doa makan. Wa Tirmidzi wal Hakim, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, man dakhala suqa, siapa orang yang masuk pasar, faqala, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa rafa'a biha sautahu kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Siapa orang yang masuk ke pasar, kata Rasulullah, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Orang masuk pasar mengucap kalimat ini, ya, mengucapkannya dikeraskan suaranya. Dikeraskan itu setidaknya sendirinya mendengar, maka Allah mencatatkan padanya 1 juta kebaikan, dan Allah menghapuskan baginya 1 juta keburukan, dan Allah mengangkat baginya 1 juta derajat, derajat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan kalau kita masuk ke dalam pasar. Ada di catatan lain, yaitu Allahumma inni as'aluka khaira hadzal suqi wa a'udzubika min syarri hadzal suqi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pasar ini, dan aku mohon perlindungan darimu atas keburukan pasar ini. Itu di catatan lain kalau kita mau masuk ke pasar. Ini pada hafal nggak nih bacaan ini? Ya, hafal ya, orang biasa dibaca kalau sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah hafalnya begitu ya, begitu aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di depan pintu pasar tuh mengucapkan itu. Ya.
itu Allah memberikan alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Allah menghapuskan 1.000.000 keburukan. Allah mengangkat derajat 1.000.000 derajat. Wa Tirmidzi hadis riwayat Imam Tirmidzi man jalasa fi majlisin wa kasura fihi laghatuhu faqala qubaila ayyakuma min majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ghafarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Man jalasa, man siapa orang, jalasa yang duduk, fi majlisin, ya, di satu majlis, di satu tempat duduk, wa kasura dan banyak, fihi di dalamnya, laghatuhu, ya, ucapan-ucapan laghonya, ucapan-ucapan yang tidak berfaedahnya. Faqala, maka orang itu mengucapkan, qubaila ayyakuma, berbarengan dengan qubaila apa qabla ini? Qabla, ya. Qabla ayyakuma min majlisihi, sebelum dia berdiri dari majlisnya, dari tempat duduknya tadi, dzalika akan hal itu, mengucap kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Subhanakallahumma, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji milikmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau, astaghfiruka, aku beristighfar kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu, ghafarallahu, maka Allah mengampuni, lahu padanya, makana, ma apa-apa, kana yang ada, fi majlisihi dzalika, pada majlis yang dimaksud tadi, yaitu di tempat duduk tadi. Jadi kita kumpul nih, ya, kumpul arisan lah, atau kumpul ya acara apa ngeriung, atau kumpul acara reunian, atau kumpul acara apa itu akad nikah misalnya. Itu kan biasanya kumpulan banyak orang, ya. Itu kan omongannya pasti nyebar kemana-mana, ya. Omongannya pasti nyebar kemana-mana. Ada omongan yang ya ngomongin orang lain apa segala macam, ya. Mungkin dari A sampai Z pada dibahas di situ, ya. Namanya juga kumpulan banyak orang, ya. Nah, kumpulan banyak orang, ya, kita di situ ya mau tidak mau, kalaupun tidak nimpali ya paling tidak dengar, ya. Kalau nggak nimpalin omongan yang jelek dari teman kita, setidaknya kita dengar omongan jelek dari teman-teman kita. Nah, karena itu sebelum kita bangun, ya, jadi misalnya udahan nih arisan kumpul sudah rapi beres, ya, sebelum kita bangun kita mengucapkan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau kita sudah mengucapkan itu, maka Allah mengampuni kekurangan dan kesalahan kita selama kita ada di dalam tempat majelis tadi. Tapi tentu kesalahan kita kepada Allah, bukan kesalahan kita antar sesama kita. Kalau misalnya di situ kita ngomongin teman kita, ya dosa ngomongin teman kita tidak serta-merta diampuni sekalipun sudah mengucapkan zikir ini, karena kesalahan terhadap sesama manusia itu tidak akan hapus, ya, sebelum orang itu, ya, minta maaf kepada yang dimaksud.
Jadi ini penting ya, manakala kita sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman yang banyak. Karena apa? Ya biasanya pasti ada hal-hal yang keluar dari lisan kita, itu hal-hal yang tidak baik. Maka setiap kumpul di majelis apapun, ketika kita mau pamit pulang ya, sebelum berdiri kita baca apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa kita kepada Allah dari apa yang kita perbuat saat ada dalam tempat perkumpulan itu. Ghafarallahu lana Ghafarallahu lana ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Semoga Allah mengampuni kita ma apa-apa taqaddama yang dulu-dulu, wa ma dan apa-apa ta'akhkhara yang belakangan, min kabairi dzunubina dari yang besar-besarnya dosa-dosa kita, wa sayyiati a'malina dan keburukan daripada perbuatan-perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini kalimatnya ditutup dengan permohonan doa kepada Allah ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang dulu-dulu, dosa yang belakangan, dosa besar, dosa kecil, kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Intinya bahwa kita sebagai umat muslim harus senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi